Cerita dibuka dengan Mio dan Tomoe yang saat ini memimpin para penduduk Asora yang kebanyakan orc dataran tinggi dan lizardmen ke medan perang. Untuk merebut Kalneon, yang dulunya negara kecil yang didiami manusia. Para warga Asora yang mengikuti perang, berjumlah tidak mencapai 100. Mereka semua bersenjata lengkap, dan ketika cahaya bulan bersinar, kadang-kadang, peralatan mereka memantulkan cahaya. Saat ini Mio, Tomoe, dan para penduduk Asora terhubung dengan mantra seperti radar, yang termanifestasi di dalam kepala mereka. Mereka bisa mengetahui keadaan di sekelilingnya yang jangkauannya sekitar 20 km. Sehingga tahu berapa banyak musuh yang ada di lokasi. Karena Mio tidak sabaran ingin mengoyakkan musuh, dia memulai langkah awal dengan pamitan ke Tomoe, lalu dia menghilang. Tomoe mengkonfirmasi tempat yang Mio tuju. Melihat hal itu, Tomoe tersenyum. Kemudian, Tomoe berbalik ke arah penduduk Asora. Lalu Tomoe mengeluarkan kata-kata dan ekspresi yang dipenuhi dengan semangat juang. Melihat hal itu para warga Asora, yang kebanyakan orc daratan tinggi dan lizardmen mengangguk sambil menunjukkan api di mata mereka. Kemudian memulai pidatonya, dan mengatakan mengamuklah sepuasnya. Perang ini didedikasikan untuk Waka. Semua orang yang menentang, injak mereka semua. Kemudian Tomoe menarik napas. Menarik katananya, dan menghadapkan ke langit, lalu mengatakan, "Perang." Segera setelah itu, seruan perang bergema di seluruh wilayah Kalneon. Dengan kekuatan yang sama sekali tidak bisa disebut pasukan besar, mereka meneriakkan raungan gemuruh yang membuat tanah bergetar saat mereka berbaris. Dan perang penduduk Asora dengan ras Iblin pun dimulai. Tujuan mereka adalah bagian dari kota Kalneon. Dari apa yang Tomoe selidiki, ada sekitar 2000 iblis yang ditempatkan di tempat itu. Saat bersamaan, para iblis yang menjaga gerbang yang sudah ditutup, mereka menerapkan sihir peningkatan pertahanan di gerbang. Segera setelah itu, unit pemanah dan penyihir mereka memposisikan diri di dinding luar dan menghadap ke arah penduduk Asora. Musuh yang berjumlah banyak, memulai serangan pada penduduk Asora. Namun apa yang musuh hadapi saat ini adalah orang-orang gila yang telah dilatih oleh naga tertinggi dan laba-laba bencana hitam. Panah dan mantra yang ditembakkan ke arah penduduk Asora, semuanya dapat digagalkan. Setelah itu, Emma memerintahkan orc yang bertubuh besar dengan gada raksasa di tangannya untuk menyerang. Lalu orc bertubuh besar itu mengaum, dan setelahnya melompat lalu memblokir serangan dari musuh. Kemudian orc bertubuh besar mendekat ke gerbang. Memegang gada yang terlihat raksasa bahkan ketika di tangannya, dia mengayunkannya ke gerbang benteng. Yang membuat suara keras seolah-olah seperti petir jatuh. Suara itu bergema di benteng pada malam hari. Lalu gerbang kokoh yang melindungi benteng pun hancur. Kemudian orc bertubuh besar disambut dengan pasukan musuh yang sudah menanti di dalam gerbang. Melihat itu, orc bertubuh besar kembali mengayunkan gadanya secara horizontal, yang membuat semua musuh yang kena, terlempar. Kemudian terdengar suara musuh yang mengatakan ke pasukan yang lain untuk tidak lengah. Dan mengatakan mereka hanya orc dan lizardmen. Dalam ras iblis orc dan lizardmen tidak memiliki kedudukan tinggi di antara pasukan ras iblis, untuk itulah mereka meremehkan orc dan lizardmen. Lalu pasukan Asora masuk ke benteng musuh. Di depan mereka, ada 2000 tentara yang melindungi benteng. Mereka mendobrak masuk tanpa menggunakan strategi, yang seharusnya, dengan pasukan kecil dan tanpa strategi, mendobrak gerbang benteng lawan adalah hal yang mustahil. Akan tetapi, pasukan Asora mampu menghancurkan gerbang dan masuk ke dalamnya. Setelah di dalam, mereka mengejek 2000 orang di depan mereka. Semua pasukan Asora memahami situasi pertempuran. Mereka tahu bahwa Mio telah tiba di tempat yang memiliki reaksi besar, dan Tomoe menuju ke lokasi targetnya dengan kecepatan luar biasa. Kemudian di tempat lain, Mio saat ini berada di tempat yang seperti ruang pertemuan para iblis. Di sana dia bertemu dengan sosok iblis yang terlihat kuat. Pada bagian atasnya, mirip dengan manusia, tetapi bagian bawahnya seperti ular. Kemudian Mio mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia telah menggambarkan pemenang dari perang ini. Lalu iblis itu bertanya ke Mio, "Siapa kamu?" Mio menjawab bahwa dia Mio, dan Mio menanyakan sebaliknya.
Lalu iblis itu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah salah satu prajurit di bawah kekuasaan Raja Iblis, yang bernama Rev. Varian naga, Mildy Dragon Rev. Salah satu jenderal iblis yang merupakan eselon atas ras iblis. Kemudian Mio mengejeknya lagi dengan mengatakan, "Ara, mutasi dari ras naga, aku pikir kamu adalah ular." Lalu Mio memerintahkan Rev untuk meninggalkan Kaleneon, dan akan mempersembahkan tanah ini ke Makoto. Sesaat setelahnya, Mio memegang kipas lipatnya dan mengarahkannya ke Rev. Rev juga mengarahkan tombak raksasanya ke arah Mio. Lalu tubuhnya yang setengah manusia setengah ular berputar. Lalu Shin berpindah ke pinggiran ibu kota kekaisaran. Rona yang telah memperoleh beberapa jumlah data, meremas kertas itu menjadi bola dan melemparkannya ke atas meja. Lalu Sofia dan Lancer menghampiri Rona. Rona melirik Sofia dan Lancer yang memasuki ruangan bersamanya, lalu mengalihkan pandangannya ke dokumennya lagi. Setelahnya mereka membicarakan situasi perang dan rencana ke depannya. Kemudian Lancer meminta Rona untuk mengatakan apa yang dia ketahui tentang pahlawan kekaisaran. Lalu Rona menjelaskan bahwa pahlawan kekaisaran, Iwahashi Tomoki, adalah pahlawan yang dilengkapi dengan peralatan anti tentara. Dia mempunyai kemampuan manuver naga terbang, kekuatan pertahanan penjaga kerajaan dan alkemis pengguna golem, tipe yang menggunakan pengalihan dan bos di beberapa aspek untuk menghindari lawan mendekat. Dia juga memiliki kekuatan penyembuhan yang kuat, tapi itu hanya aktif malam hari, saat bulan purnama. Kemudian Lancer mengatakan bahwa Putri Lily telah kembali, dan dia sudah mulai memberi perintah di beberapa kota. Mendengar hal itu, kegugupan muncul di wajah Rona. Karena belum mempercayai Sofia dan Lancer sepenuhnya, Rona membakar dokumen yang dia lihat sebelumnya dan menuju ke pintu masuk ruangan. Lalu Sofia mengatakan bahwa dia akan pergi bermain dengan pahlawan sebentar. Lalu Sofia memancarkan rasa haus darah dari seluruh tubuhnya. Setelahnya, dia dan Lancer menghilang. Dan karena Putri Lily telah kembali, Rona beranggap, tinggal di sini akan berbahaya. Lalu dia memutuskan untuk pergi, dan meninggalkan gedung yang dia gunakan sebelumnya. Tanpa berbalik, dia meledakkan gedung itu dan mengaktifkan portal teleportasi. Shin berpindah ke tempat peperangan di Kekaisaran. Di mana saat ini Sofia dan Lancer melihat ke arah pahlawan Kekaisaran yang terbang menggunakan naga di malam hari. Sedikit informasi, si Tomoki akan kuat kalau malam hari. Sofia yang saat ini memegang pedang dengan kedua tangannya, melihat dengan tajam ke arah pahlawan dan rombongannya yang saat ini berada di punggung naga mereka. Lalu naga superior dalam penampilan anak laki-laki, Lancer, meretakkan jarinya, kemudian beberapa pedang bersinar muncul di langit. Itu muncul di sekitar pahlawan, yang membuat gerakan naga terbang semakin tumpul. Lalu senyum ganas muncul di wajah Sofia. Kemudian dia mengangkat Lancer dengan tangannya, lalu menghilang menuju tempat pahlawan. Sedikit di depan naga terbang, kombi pembunuh naga saat ini, terkejut bahwa pahlawan kekaisaran menyadari kehadiran mereka. Lalu sedetik kemudian, jumlah pedang yang mengelilingi naga terbang meningkat. Kemudian Sofia mendarat di punggung naga terbang. Pahlawan yang melihat itu menanyakan siapa mereka, sambil mengubah posisi siap bertarung dengan pertahanan yang kuat. Lalu Sofia menjawab bahwa dia Sofia, si pembunuh naga. Mendengar hal itu, pahlawan tampak terkejut. Dalam diri Tomoki, Sofia adalah orang yang ingin dia temui sekali, dan meminta kerjasamanya. Kerjasama itu akan dilakukan dengan menggunakan kekuatan pesonanya. Kemudian pahlawan menanyakan apa yang dilakukan Sofia di sini. Sofia menjawab bahwa dia tertarik dengan pahlawan. Mendengar hal itu, pahlawan mengundang Sofia ke kastil. Tetapi Sofia bukan tertarik dengan pesona pahlawan. Dia tertarik dengan kekuatan pahlawan. Setelah itu, dia melancarkan serangan tiba-tiba ke arah pahlawan dengan pedangnya. Lalu, tanpa sepengetahuan pahlawan, penjaga kerajaan, Ginebia, yang berada di dekat Tomoki, menempatkan dirinya di depan Tomoki dan menangkis serangan Sofia. Hingga membuat suara benturan logam bernada tinggi, bergema di punggung naga terbang. Melihat hal itu, Tomoki membuka matanya lebar-lebar karena terkejut.
Selain itu, parti pahlawan lainnya, si pemanggil naga, Mora, dan si pengguna alkemis, Yukinatsu, tubuh keduanya menegang melihat hal itu. Sofia memuji reaksi dari Genebiya, dan mengejek reaksi Tomoki yang tidak mengetahui serangan mendadak Sofia. Lalu Genebiya menanyakan ke Sofia, mengapa dia melakukan ini. Kemudian Sofia menjawabnya, bahwa dia sekarang adalah wakil jenderal ras iblis Sofia Blue. Mendengar itu membuat pahlawan dan partinya tambah terkejut. Setelahnya, Tomoki meningkatkan kekuatan daya pesonanya. Tetapi kekuatan pesona tidak bekerja ke Sofia. Sofia malah membalikkan pesona ke Tomoki, dengan menekankan opainya, dan membuat pose seksi, lalu memprovokasi pahlawan. Lalu Sofia yang melihat bahwa naga yang dia sebut kadal, menghalanginya, lalu dia mengeluarkan sinar dari pedangnya, dan mengarahkannya ke sayap naga. Sesaat setelahnya, tercium bau terbakar dari sayap naga, lalu jeritan keluar dari naga terbang yang bernama Nagi. Hal itu membuat naga bergetar hebat saat jatuh, sehingga membuat kaki kelompok Tomoki tidak stabil di punggung naga. Namun, Sofia tetap berdiri kokoh. Sesaat setelahnya, Sofia melompat turun dari Nagi, dan mengkonfirmasi posisi Lancer dengan jalur navigasi pedang cahaya. Lalu kembali ke tempat Lancer. Lalu Lancer menanyakan pendapat Sofia tentang pahlawan. Sofia menjawabnya bahwa tidak perlu serius untuk melawannya. Kemudian Sofia mengatakan bahwa dia tertarik dengan Nagi. Sementara Sofia dan Lancer berbicara santai di medan perang, rombongan Tomoki mendarat. Karena berada di tengah-tengah pertempuran, Sofia dan Lancer dihujani serangan dari para prajurit kekaisaran yang kehilangan akal. Akan tetapi, semua serangan dari mereka ditangani oleh pedang Lancer yang banyak. Lalu pedang itu menyerang siapapun, tidak peduli apakah itu manusia, ataupun iblis. Dan darah pun bersembur. Di tengah semburan darah itu, keduanya berbicara tanpa rasa khawatir. Lalu Sofia mendekat ke tempat Tomoki dan Genebiya, dan memulai serangan. Melihat hal itu, Tomoki menggunakan teknik pengekangan Earthdoll, Metrail. Setelahnya Tomoki dan Genebiya tertebas oleh pedang Sofia. Dengan wajah bingung di wajah Sofia, sosok Tomoki dan Genebiya yang ditebas sebelumnya, berubah menjadi tentakel, dan melingkari Sofia. Mereka berdua hanya klon yang dibuat Yukinatsu. Lalu Tomoki memuji tindakan Yukinatsu, dan memerintahkan Genebiya untuk mempertahankan sikap bertahan. Kemudian Tomoki mengaktifkan 5 jenis senjata yang dimilikinya sekaligus. Senjata itu adalah, belati Gladius, tombak Artemis, rapier pedang tipis, dan senapan tangan lengan kecil. Senjatanya diletakkan di tempatnya masing-masing. Di tangan kirinya, pistol, di tangan kanannya, tombak dewa, 3 senjata lainnya melayang di udara dan berada di sekitarnya. Kelima senjatanya tersebut, mampu memberikan elemen dalam serangannya. Sedangkan pistol di tangannya adalah harta suci kekaisaran, yang diberikan oleh sang putri, yang memiliki elemen cahaya. Setelahnya, 5 serangan yang ditembakkan Tomoki, dan 2 serangan yang dilepaskan Mora, menghujani Sofia, sehingga terdengar suara gemuruh dan ledakan. Jika dilepaskan ke pasukan, daya tembaknya akan dengan mudah membunuh setidaknya 100 orang. Dan karena itu Tomoki menganggap serangan itu akan melukai Sofia. Dan mereka terlihat senang. Lalu setelahnya, Tomoki mengatakan ke partinya bahwa dia tidak keberatan menambahkan Sofia sebagai salah satu wanitanya. Mendengar perkataan Tomoki, 3 bawahan Tomoki, Mora, Genebiya, dan Yukinatsu, menentang keinginan Tomoki. Setelah itu, mereka melihat ke arah serangan mereka barusan, dan mengira Sofia telah dikalahkan. Akan tetapi, serangan itu tidak cukup untuk melukai Sofia. Melihat hal itu, Tomoki dan partinya tercengang dan terkejut. Lalu sambil meretakkan bahu, Sofia mengayunkan pedangnya. Sofia seperti telah melakukan latihan pemanasan. Lalu pedang tipis yang digunakan Sofia, menunjuk ke arah Tomoki, lalu dia tersenyum. Sebaliknya, wajah Tomoki menunjukkan sedikit kegelisahan. Kemudian Sofia mengatakan akan menggunakan 5% kekuatannya. Dan jika Tomoki mampu bertahan, dia akan meningkatkan sedikit kekuatannya. Perkataan Sofia seolah-olah mengejek bahwa pahlawan lemah.
Kemudian, dengan kecepatan yang membuat seolah dia menghilang, Sofia melancarkan serangannya ke pangeran, tetapi hal itu dapat ditahan oleh Genevieve. Lalu Sin berpindah di tempat Lancer berada. Di sana, Lancer membersihkan semua prajurit kekaisaran. Dia berniat untuk mengurangi jumlah saksi yang melihat Sofia di pihak iblis. Dulu Lancer hampir dibunuh oleh Sofia sekali, hingga membuat kekuatannya melemah. Sehingga saat melawan Makoto, Lancer hanya bisa menggunakan sekitar setengah dari kekuatannya. Setelah setengah tahun, saat ini Lancer telah memulihkan kekuatannya sebagai naga superior. Kemudian, Lancer melihat ke arah Sofia yang saat ini telah mengalahkan pahlawan dan partinya. Tetapi Sofia tidak membunuh mereka. Melihat hal itu, Lancer menanyakan ke Sofia, "Apa yang akan kamu lakukan terhadap mereka? Dan jika kamu membunuh pahlawan, kamu akan bisa membuat Raja Iblis berutang budi kepada kamu. Aku pikir itu akan baik untuk melakukannya." Setelah itu, Sofia menyuruh pahlawan untuk berdiri. Tetapi, karena pahlawan Tomoki pingsan, jadi dia tidak dapat mendengar perkataan Sofia. Lalu tanpa menahan diri, Sofia memutilasi Tomoki, dengan menebas perut, dada, lengan, kaki, leher, dan kepala Tomoki. Setiap kali Tomoki ditebas, dia kejang-kejang dan mengerang, tetapi tidak ada reaksi lain darinya. Tetapi sesaat setelahnya, tubuh Tomoki beregenerasi ke bentuk semula. Di sisi lain, penjaga kerajaan Genevieve telah menerima cedera fatal, dan terbaring di tempat yang jauh dari Tomoki. Mata Genevieve yang terbuka lebar, mengeluarkan darah, tapi dia tidak berkedip. Sementara seluruh tubuhnya memiliki beberapa luka lubang yang terbuka hingga mengeluarkan banyak darah. Sedangkan Mora dan Yukinatsu berada dalam kondisi yang lebih parah, karena mereka memiliki kekuatan pertahanan yang rendah. Kedua kaki Mora dipotong dari lututnya, tangan kanannya dipotong-potong, dan sekarang dia dalam posisi berjongkok seperti sedang melakukan dogeza. Sedangkan Yukinatsu, dia disalibkan di tanah, anggota tubuhnya ditusuk oleh pedang, dan seluruh tubuhnya tidak menunjukkan satu gerakan pun. Tetapi mereka bertiga masih bernafas. Mempertimbangkan jumlah dan kemampuan penyembuh di kekaisaran, luka mereka sangat parah, tetapi mereka masih bisa diselamatkan. Kemudian Tomoki berpikir untuk melarikan diri, tapi dia mengetahui bahwa itu memiliki peluang yang kecil. Lalu Tomoki berdiri setelah regenerasinya selesai. Ekspresinya dipenuhi dengan kelelahan. Walaupun malam memberikannya keabadian, rasa dari dipotong-potong membuat dia stres. Kemudian Tomoki menggunakan sepatu bot perak, yang dianugerahkan oleh Dewi, yang dapat menghilangkan kelelahan, tetapi itu tidak akan menghilangkan beban di hatinya. Lalu dia mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi, Sofia mendekatinya lagi, dan mengiris-iris Tomoki sekali lagi. Lalu tubuh pahlawan beregenerasi lagi. Sofia lagi dan lagi melakukan hal tersebut. Hingga bagi siapapun yang melihatnya, akan berpikir bahwa lebih baik mati saja. Kemudian Tomoki mengatakan ke Sofia bahwa Sofia adalah orang gila, yang melawan lawan yang tidak bergerak kemudian mengiris lagi dan lagi. Suara Tomoki terdengar sangat kelelahan, tapi keinginan di matanya masih belum padam. Melihat Tomoki yang melotot, Sofia secara internal kagum. Kemudian Sofia terus menyiksa Tomoki, seperti seorang psikopat yang haus akan penyiksaan. Lalu Sofia mengatakan ke Tomoki untuk menunjukkan kekuatan pahlawannya. Seperti yang dikatakan Sofia, Tomoki masih memiliki kartu truf. Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia gunakan sekarang. Dilema itu membuatnya semakin ragu. Kemudian Sofia mengancam akan membunuh ketiga gadis anggota parti Tomoki. Jika Tomoki tidak mengeluarkan kartu trufnya. Lancer yang melihat itu, hanya mendesah pada kebiasaan buruk Sofia. Karena hal itu Tomoki menuruti perkataan Sofia, tetapi Tomoki meminta untuk membawa partinya kembali ke depan kastil kekaisaran dulu. Lalu Lancer menunjukkan senyum yang dipenuhi dengan penghinaan ke Tomoki. Sesaat setelahnya, dia menghilang bersama dengan tiga gadis parti pahlawan yang terluka parah, dan membawanya ke depan kastil kekaisaran. Karena telah menepati permintaan Tomoki, lalu Sofia meminta Tomoki menunjukkan kartu trufnya sekarang.
Lalu Tomoki mengatakan ke Sofia bahwa apa yang akan dia tunjukkan kepada Sofia sekarang, bukanlah perlindungan ilahi dari Dewi. Tapi itu adalah kekuatan super langka, yang hanya dapat digunakan oleh beberapa orang yang telah berkeliling dunia, dan memenuhi persyaratan. Dan bahkan mengatakan bahwa Hibiki tidak dapat melakukannya. Lalu Tomoki meminta Sofia untuk mempersiapkan dirinya. Kemudian Tomoki mendorong kedua tangannya ke depan. Lalu Tomoki mengumpulkan Arya di tangannya. Sesaat setelahnya, sebuah cahaya muncul di depan tangan Tomoki. Cahaya itu bersinar dengan menyilaukan, cahaya yang begitu kuat, sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Melihat hal itu, ekspresi Sofia berubah menjadi kegembiraan. Karena dia yakin dia akan mampu menahan serangan yang hampir bisa membunuhnya di masa lalu. Setelahnya, Tomoki meneriakkan Nuke, yang sepertinya itu nama sihirnya. Dan kemudian, bola cahaya meledak dengan mereka sebagai pusat, yang membuat bentuk kubah cahaya. Sihir itu membuat sebuah kawah raksasa tercipta. Selain itu, di luar diameter ledakan, terlihat pemandangan kehancuran yang mengerikan. Serangan itu lebih besar dari serangan Makoto ke Sofia di waktu lalu. Di tengah ledakan tersebut, Tomoki kehilangan kesadaran, dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, Lancer berdiri dengan cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Kemudian Lancer menemukan Sofia di tengah kawah dengan sedikit luka, dan berbicara ke Sofia. Ledakan itu telah membuat orang-orang terkena semacam efek racun, Lancer dan Sofia ikut kena efek tersebut. Kemudian Sofia membantu menyembuhkan Lancer. Karena Sofia belum sepenuhnya menghapus efek racun di tubuhnya, jadi menyembuhkan Lancer jadi sedikit lama. Setelah itu, Sofia membentangkan dirinya, dan memejamkan mata seolah merasa baik. Lalu dia menghubungi Rona lewat telepati. Kemudian Rona menanyakan apa yang terjadi, dikarenakan dia merasakan kekuatan sihir yang luar biasa, dan transmisi pikiran terputus, jadi tidak ada kontak dari pasukannya. Lalu Sofia menjelaskan situasinya kepada Rona, dan mengatakan bahwa dia telah membuat pahlawan mengeluarkan kartu trufnya. Lalu Rona menanyakan keadaan pahlawan. Kemudian Sofia menatap Tomoki yang masih belum sadarkan diri. Tetapi dia melaporkan ke Rona bahwa pahlawan telah melarikan diri. Kemudian Rona berterima kasih atas kerja Sofia, dan menyuruh Sofia kembali ke Stella. Lalu Sofia mengatakan bahwa sekarang dia lelah, dan dia akan istirahat. Bersamaan dengan kata Sofia untuk istirahat, tiba-tiba transmisi pikiran Sofia berhenti. Karena dia melihat sesuatu yang membuat dia berhenti berbicara. Karena Rona pikir ada yang aneh, dia mencoba memanggil Sofia, tetapi tidak ada jawaban. Sesaat setelahnya, transmisi pikiran dan kata-kata Sofia tumpang tindih. Sofia mengatakan, "Mitsurugi, kamu melihatnya kan?" Kata-kata itu, dia ucapkan dalam transmisi pikiran dan bicara normal. Biasanya, dia akan memotong transmisi pikiran sebelum berbicara biasa, itu adalah kesalahan langka untuk orang seperti dia. Mendengar hal itu, Rona hendak menanggapinya, tetapi menahan diri untuk tidak melakukannya. Dan menunggu kata-kata Sofia selanjutnya. Setelah itu, Lancer melihat ke arah yang sama yang dilihat Sofia. Mereka melihat sebuah pilar cahaya bersinar, dan turun ke Limia. Lalu kenangan pahit teringat di benak mereka berdua. Mereka tahu bahwa siapa yang turun dari cahaya itu. Karena telah merasa baik, Sofia dan Lancer memutuskan pergi ke Limia untuk membunuh orang yang turun itu, dan membunuh orang itu adalah keinginan lama mereka. Di tempat lain, Rona yang masih belum bisa memahami detail dari pembicaraan Sofia dan Lancer, hanya mengerti bahwa ada hal yang tidak diperhitungkan, telah terjadi di ibu kota Limia. Setelah hal itu, Rona mendapatkan laporan dari bawahannya lewat transmisi pikiran. Bawahan itu melaporkan dan mengatakan, "Kami saat ini berada di ibu kota. Strategi menjatuhkan pahlawan sedang berlangsung. Pertempuran antara Iyo-sama dan Hibiki telah dimulai. Dikonfirmasi bahwa kami diuntungkan." Mendengar itu, Rona sedikit lega, dan mendengarkan kelanjutan laporan. Setelah beberapa saat, kata-kata bawahannya terhenti. Lalu Rona meminta untuk melanjutkan.
Lalu bawahannya mengatakan bahwa dia melihat cahaya misterius menembus kastil kerajaan. Dan dia telah mengkonfirmasi cahaya itu adalah berasal dari seekor lik dengan kekuatan sihir yang luar biasa, dan makhluk humanoid putih bersih. Dan laporan selesai, dan transmisi pikiran berakhir. Setelah itu, Rona memikirkan siapa lik dan makhluk humanoid putih itu. Tanpa membuang waktu, lalu dia melanjutkan memberi perintah kepada pasukan kecil yang tersisa, untuk menyelesaikan serangan ke Kekaisaran.